Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja, tak diajak ngobrol bareng Jokowi, Demokrat sekedar tamu koalisi. Benarkah seperti itu begitu kan? Jadi saya harap bahwa apa yang terjadi selama ini kalau kita berbicara terkait dengan Demokrat begitu kan, seolah-olah ya diperlukan tapi tidak diharapkan begitu kan. Bisa saja seperti itu. Saya dulu itu kagum sekali sama Partai Demokrat begitu kan ya, dengan satu apa namanya perkataan begitu kan, dengan satu pidato yang berapi-api di situ yang disampaikan oleh AHY begitu kan, sangat luar biasa. Bagaimana mereka menyinggung vote estate, menyinggung kepemimpinan, menyinggung segalanya di situ bagus begitu kan ya. Tapi karena mungkin ya tidak saat dalam situasi dan kondisi, karena memang gerasa gerusu ya begitu kan ya, karena ingin ngebet menjadi calon wakil presiden, maka kemudian begitu kan ya, akhirnya saya kira sekarang ini melihat Partai Demokrat agak mengenaskan begitu kan. Karena apa? Karena beberapa survei yang muncul ternyata begitu kan ya 4% begitu kan. Di ambang batas itu ya, kalau sudah anjlok lagi maka kemudian tidak punya tidak tertolong lagi di situ begitu kan. Karena apa? Karena efek dari seorang capres-cawapres dari Prabowo dan Gibran itu tidak punya dampak positif kepada Partai Demokrat begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya surveinya melosot di situ begitu kan ya, anjlok di situ begitu kan. Yang awalnya 9% dan sekarang sudah anjlok. Ini gimana coba bayangkan ya? Efek dari seorang capres itu tidak ada di situ begitu kan. Jadi maka saya berkesimpulan ya, kalau Partai Demokrat tidak lolos ya mungkin AHY tidak bisa ngapa-ngapain lagi begitu kan. Bagaimana bisa menyuarakan hak rakyat, suara rakyat ya di DPR kalau tidak lolos begitu kan. Udah dukung putra mahkota tetap nggak dianggap katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen ya. Kasihan itu ya, Jokowi nggak tahu apa bagaimana kader-kadernya berjuang ya, nyebokin PS. Bagaimana mereka menerima serangan-serangan pendukung 01 dan 3 di medsos katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Kalau kita berbicara dulu ya, lihat saja begitu kan ya. Dulu itu wah sangat luar biasa begitu. Hektar hutan yang telah dibabat untuk proyek-proyek food estate yang ternyata juga gagal. Itu kan sudah apa namanya, sudah disampaikan oleh pidato AHY di situ begitu kan ya. Saya kira bagus sebenarnya, tapi ya karena memang gerasa gerusu tidak melihat peta politik begitu kan ya, ingin menjadi attack power begitu kan ya, menjadi ingin menjadi kekuatan terus Partai Demokrat, dan pada akhirnya blunder juga mereka begitu kan ya, sayang seribu sayang begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira Partai Demokrat itu gerasa gerusu di situ begitu. Karena dulu Demokrat mengkritik keras kinerja pemerintah khususnya Prabowo, begitulah nasib partai mencela-mencele ya, abu-abu, gampang putar haluan. Jika agenda politiknya nggak tercapai, sekarang merasakan akibatnya, nggak diajak katanya begitu kan. Ya, ini bayangkan begitu kan, kritikan-kritikan, saya kangen kritikan-kritikan AHY yang dulu begitu kan ya. Sampai sekarang ya kita lihat saja di situ begitu. Kasihan begitu kan, simpatisannya banyak yang dukungan Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Apa yang mau dipertahankan Partai Demokrat hari ini kalau tidak punya ya tidak punya kader yang militan di situ begitu kan. Ya sebenarnya banyak sih sebenarnya, tapi kan sekarang ini kan lihat ya di akar bawah begitu kan ya, yang di akar bawah dipastikan dalam beberapa survei yang muncul begitu katanya tidak akan ya lolos di parlemen. Itu kan nanti gimana begitu kan ya, bisa saja orang-orang melihat bahwa wah ini gimana Partai Demokrat, wajar kalau ya Pak SBY turun gunung di situ begitu kan. Tadi aja ngobrol bareng Jokowi, Demokrat sekedar tamu koalisi katanya ya. Di antara petinggi Koalisi Indonesia Maju KM pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, hanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti yang tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi secara bergantian menggelar pertemuan empat mata dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ya Partai Golkar Hartarto, ya Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum ya Zulkifli Hasan.
Dalam analisa Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, Partai Demokrat tidak diajak bincang bersama Jokowi lantaran hanya dianggap sebagai tamu dalam koalisi Indonesia Maju. Wow. Kalau dianggap sebagai tamu kan gimana begitu kan? Sayang, kalau mau ingin masuk ke koalisi pemerintahan, kenapa tidak dari yang dulu begitu kan ya? Kenapa menjadi oposisi 9 tahun pada akhirnya tidak kuat menjadi oposisi di situ begitu. Sayang, seribu sayang ya. Bahkan konstituen yang di bawah ya salah satunya banyak yang ada yang mendukung Anies Baswedan dan Pak Ganjar begitu. Dalam analisis Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia mengatakan jangan-jangan memang Demokrat hanya dianggap tamu di koalisi Paslon 2, tak diajak ngobrol urusan politik dan strategis, ujar Adi kepada kantor berita politik RMOL. Bahkan kata Adi, Demokrat sudah seperti partai yang diasingkan dalam koalisi sehingga sangat jarang diajak membahas hal-hal strategis dalam pemilu. Bahkan kayak anak tiri saja begitu kan. Itu kan ya dianggap sebagai anak tiri. Ini bayangkan Partai Demokrat begitu kan ya. Justru saya kira semakin tidak masif begitu kan ketika Partai Demokrat ya apa namanya baliho-balihonya disandingkan dengan Prabowo, ada Gibran, ada Prabowo di situ begitu kan. Itu kurang masif menurut saya pribadi. Karena apa? Karena satu sisi orang melihat wah, ini Partai Demokrat gimana ya begitu kan. Orang kan masih di situ begitu kan. Ketika melihat Prabowo-nya, orang akan enggan untuk memilih itu begitu kan. Maka setidaknya ya jangan baliho-baliho itu jangan pakai nama Prabowo dan Gibran di situ. Mending los aja mereka begitu kan ya. Sesuai dengan karakter ya prakonstituen atau partai dari kader mereka sendiri begitu kan. Bahkan sebelumnya Presiden Joko Widodo tampak mesra makan bersama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Setelah itu Jokowi mengundang Menko Perekonomian ya Airlangga Hartarto. Kemudian Presiden kedua ya, kemudian Presiden 2 periode itu juga makan bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ketiga pembantu Jokowi itu adalah ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju. Sayang seribu sayang. Kenapa begitu tidak dilibatkan masalah soal-soal politik? Karena Partai Demokrat itu kan strategis juga begitu kan ya. Jadi agak aneh sekarang ini begitu kan ya. Karena Partai Demokrat itu jelas-jelas 4% surveinya begitu. Nanti kalau anjlok lagi maka kemudian tidak bisa tidak bisa tertolong mereka begitu kan. Ya makanya Pak SBY turun gunung memenangkan Prabowo Gibran, menangkan Pak Prabowo Gibran. Ya ternyata usut punya usut, katanya bagaimana kader itu bisa lolos di parlemen. Katanya seperti itu begitu kan. Tapi ya kita tunggu saja begitu kan. Semakin Pak SBY turun tangan, semakin pula Partai Demokrat itu semakin ya merosot, semakin anjlok di situ begitu kan. Menurut saya pribadi ya tetaplah menjadi ya AHY seperti dulu begitu kan ya. Karena kalau ingin menyelamatkan Partai Demokrat ya tentu ya menjadi oposisi itu salah satu begitu kan. Keluar dari situ begitu. Karena kalau sudah tidak ada pilihan lagi ya mau gimana lagi begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.